jika kita berada di dalam ruangan yang sama gitu bersama dengan orang yang positif lebih dari 15 menit, itu sebenarnya kita sudah definisi kontak erat. Nah, ya. Jadi itu tadi barusan soal UTS buat mahasiswa abadi kita. Ya, buat yang nggak tahu soal UTS-nya apa, nah itu ada di video sebelumnya. Nah, gitu. Soalnya sekarang kita mau kasih soal UTS yang kedua buat mahasiswa abadi kita. Jadi tolong yang merasa menjadi mahasiswa abadi, siapin catatan dan juga bolpen kamu. Abadi. Gua rekam, tenang, gua rekam. Kita ini ya tadi sebenarnya kemarin tuh sempat tanya kenapa dia udah prokes sama kayak salah satu influencer lah ya, artis tanah air kita Om Deddy udah prokes pun tetap bisa kena karena tadi gue udah bilang ya intensitasnya itu kalian terus-terusan. Nah, dan kenapa tadi sebelumnya si Komario tuh pada awal-awalnya kok belum kedeteksi dulu nih gitu ya. Terus ternyata setelah seminggu kemudian dia ternyata baru kedeteksi gitu ya. Dan itu juga karena proses dari imunitas tubuhnya. Sebenarnya berarti ada respon imunitas tubuh yang baik nih. Ada respon imunitas tubuh yang baik di mana pada saat si virus-virus ini bereplikasi di dalam tubuh lu kok, si imunitas tubuh lu nih udah berusaha untuk melawan supaya dia ini kalah gitu loh. Nah, ini tuh adalah di mana proses si replika virus-virusnya ini belum bisa kebaca karena tadi masih ada perlawanan gitu. Pada saat 1 minggu setelah ada perlawanan sengit gitu ya, ada pertempuran gitu yang sengit di situ, maka mulailah di situ si jumlah replika virus itu menjadi lebih banyak sehingga itu lebih bisa kebaca pada pada tes PCR. Sehingga di situ lalu baru kayak sebenarnya lu udah terinfeksi dari minggu lalunya, dari minggu sebelumnya, cuma belum kebaca itu. Tapi menurut gue itu adalah suatu tanda yang berarti imunitas tubuh lu tuh ya lu lawan gitu. Asik. Nah, pasti akan jadi pertanyaan karena tadi si Kopal bilang, terus anak lu gimana kok? Iya bro, jadi anak lu tuh gimana bro? Anak gua ya itu setelah gua positif, jadi berapa tuh tadi kan gua nanya makanya udah berapa minggu, kurang lebih 2 minggu berarti ya. 2 minggu terhitung dari istri gue yang positif pertama. Dia seminggu, terus gue baru seminggu kemudian baru PCR gue positif, jadi 2 minggu lah kurang lebih. Jadi 2 minggu istri gue positif, terus minggu pertama istri gue positif, minggu kedua gue positif, baru anak gue caw. Berarti anak gue sempat bersama ini kedua orang tuanya, ya, yang penerima vaksin organik ini 2 minggu. Nah terus yang bawa anak lu buat jadi tetanggaan sama Andrew tuh siapa bro? Lu sendiri atau? Udah dijemput. Oh, dijemput. Pertama salah satu alasannya kenapa pas awal anak gua nggak gua kirim ke sana karena di sana ada orang tua gua, yang mana orang tua gua kan lebih rentan ya. Betul. Lebih rentan, jadi gue pikir ya udahlah di sini aja gitu. Itu alasannya. Kalau ada yang mungkin ada netizen yang mendengar pikir tega banget anak lu dibarengin sama lu yang positif gitu kan. Pertimbangan gue waktu itu adalah kalau gue pindahin ke sana malah mengancam beresiko buat orang tua gue takutnya, karena nggak tahu Pak ada komorbid apa enggak, tapi kan ada keturunan diabetes, jadi takutnya gitu. Iya benar. Tapi gue pikir gara-gara nggak ada ini kok gratis ongkir, gue pikir. Lu gila. Jokesnya bapak ya, meskipun I can't relate. Krik gitu, jokesnya krik.
Tapi Garing. kalau nggak ada sound effect gitu ya, klik gitu kalau ada ya. Ya oke, lanjut tuh. Gimana? Iya, nah habis itu selang berapa ya, seminggu apa berapa gitu, seluruh isi rumah tetangganya Andrew itu di PCR semua, karena nggak tega anak gue yang di PCR, nggak tega. Jadi orang sekitarnya yang di PCR. Anjir, jadi berapa kali lipat harganya malah. Oh, Aduh, jadi anak lu nggak di PCR kok? Enggak. Oke. Tapi kasihan ya kalau anak kecil di PCR. Iya. Iya, kasihan sih. sakit loh. Anak-anak Udah pernah kan? Ini di antara kita Gue berempat hidungnya cerita, udah nggak ada anak yang gue perawan itu kan? sempat, Semua hidungnya udah PCR. Andrew ini kan ya? Andrew perawan Udah. ya? enggak. Andrew gue yang perawanin soalnya. Us, lurusin dulu Sa, ngomongnya yang bener. Ngomongnya yang bener. Ini Hidungnya, Gitu. tolong hidungnya. Ya, kan netizen, Dan kan bisa lu juga gila lu. jokes bepek tuh juga Sa, bahaya tuh. Enggak bercanda. Ntar gue disuruh ke kiri lagi. Ya, jadinya begitu Paul. Sana dan ternyata semuanya negatif sih. Berarti anak gue hebat juga ya. 2 minggu nggak ya? Itu yang jemput siapa, Bro? Andrew jemput. Bukan. Tetangganya Andrew yang jemput kok. Kalau mau buat dramanya lebih seru sih, gue bilang ya Andrew yang jemput gitu, biar seru. Andrew datang gitu. Iya, terus Andrew Enggak, kan PCR, terus hasilnya Karena gua kan negatif. ada promo gratis ongkir soalnya ya. Ada gue yang jemput ya. Bro. Gimana? Ya jadi anak lu selama di sana itu kan kayak biasanya anak gua di sini kan juga pasti kan nyariin maminya ya. Ya. Anak lu sana nyariin nggak? Nyariin, tapi nggak sampai rewel sih. Mungkin karena masih kecil kali ya. Justru bukannya karena masih kecil ya. Gitu. Makanya. Mungkin karena Soalnya pasti karena di sana rame. karena rame, oke. Jadi Karena- mungkin dia tidak merasa kesepian lah, intinya Iya. gitu lah. Ada adik Ya gua anak-anak kan. sih gitu. Ada adik gua sama istrinya, terus sama bokap gua, nyokap gua, dan anak gua udah familiar lah sama mereka. Lumayan sering juga kan. Mm-mm. Gitu. Nah, terus Jangan ngomong kesepian Sa, gue jadi tersinggung. ini ada topik yang lumayan seru nih. Tapi about parenting berarti ya. Ini lumayan seru nih karena kemarin itu anak gua tuh karena opa omanya takut anaknya rewel, jadi nggak dikasih kontak gua sama mamanya. Jadi nggak pernah Oke. kontak. Nah, terus di sana juga jarang diomongin gitu. Jadi kalau anak gua nyebut mami papi gitu, nyariin tuh langsung dialihkan sama opa omanya, sama orang rumah sana tuh dialihkan gitu. Begitu terus. Nah, itu menurut gua itu salah. Nah, tapi itu another topic. Pengen tahu kisah kita di parenting itu gimana? Nah, seru kan? Pastinya nanti ada sesi selanjutnya nih di sini. Jadi, Jurnal Voice nggak cuma tentang kesehatan aja, tapi bahkan sampai parenting. Cus di Cekidot. Nyalain loncengnya ya. Jangan lupa di subscribe. Paling top. Sasa paling top. Andrew nggak nambahin yang bridgingnya jelek. Udah, gue tersinggung kok udah. Oke, baik lagi nih. Pasti teman-teman bingung lah, atau kayak gila ya, kok anak kecil nih bisa nggak ketularan ya, atau bisa kita katakan imunitasnya lebih kuat gitu ya. Nah, sebenarnya gue juga udah pernah ngebahas ini pada saat kita ngebahas tentang vaksin yang playlistnya ada di bawah ini ya. Itu gue pernah ngejelasin kenapa sih
yang divaksin duluan itu kenapa harus nakes duluan, kenapa harus lansia duluan, akhirnya baru ke usia-usia yang produktif gitu ya. Akhirnya baru sekarang kan baru-baru ini baru yang anak usia 12 sampai 18 tahun nih gitu ya, yang dari 12 tahun sampai 18 tahun kan sekarang juga udah mulai divaksin. Nah, makanya kenapa sih mulainya dari situ? Karena memang imunitas tubuhnya anak itu memang lebih responsif terhadap virus gitu ya. Jadi lebih kuat memang gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa, itu menurut gue kayak jawaban gimana ya? Kayak jawaban kenapa bumi itu ada gitu ya. Jadi itu kayak ada teori Big Bang dulu, dan artinya maksudnya kayak ya Tuhan udah menciptakan kayak gitu loh. Nah, dimana memang imunitasnya anak-anak ini lebih responsif terhadap virus gitu ya. Sehingga memang ya pada kenyataannya dia lebih strong gitu. Dan terbukti gitu ya, terbukti bahwa apalagi kalau anak-anak yang memang dirawat dengan baik, artinya gizinya baik, bukan dengan anak-anak yang mohon maaf ya yang dengan gizi buruk gitu kan. Kalau itu kan memang rentan sakit gitu. Tapi kalau selama anaknya ya gizinya baik gitu ya, imunisasinya juga lengkap gitu ya, imunisasi dasarnya lah paling tidak, itu ya udah, itu nggak, memang itu sudah menjadi modal banget untuk daya tahan tubuhnya si anak gitu. Begitu sama juga, gue tambahin lagi Sa, selain gizi ya kan, kasih sayang juga perlu Sa. Oh iya, aduh kasihan ada yang kekurangan kasih sayang. Aduh, Gua udah tahu dia pasti ngarahin gua. ada yang kurang kasih sayang. Nggak apa-apa ya. Nanti kamu udah dapat kasih sayang kok dari kita gitu ya. Cuman memang Makasih. Tapi bener ya. Biasanya tuh cinta orang tua itu menguatkan. Itu gue setuju sih. Cinta pasangan juga. Ketika lo lagi sakit gitu ya, terus pasangan lo tuh kasih support buat lo, ngerawat lo, itu buat gue obat mujarab buat gue ya gitu. Karena gue paling senang kalau gue sakit ditemenin. Ini so deep. Dalam gitu Bu Dokter satu ini dalam. Kan itu gitu juga pas yang Aska si anaknya Om Deddy ini benar-benar nemenin si Om Deddy-nya, dan bahkan mendingan gue kena COVID deh biar gue bisa nemenin papa gitu ya. Itu memang kenapa sampai detik ini juga bahkan Aska it's okay ya dia sehat gitu ya. Selain juga kalau gue ngelihat ya Aska ini selain dia memang pola hidupnya juga sehat, olahraganya kencang jadi bagus, daya tahan tubuhnya baik. Jadi juga apalagi dia dengan usia yang sangat muda gitu ya, makanya daya tahan tubuhnya ini kekuatannya memang lebih powerful gitu. Ya itu sih alasannya gitu. Dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada nggak anak-anak yang terinfeksi COVID? Ya ada, tetap ada gitu. Bahkan bayi pun ada yang terinfeksi COVID, tapi jumlah presentasenya dibandingkan dengan dewasa jauh lebih kecil gitu. Jadi memang pada kenyataannya ya penularan COVID pada anak jauh lebih rendah dibandingkan kita yang orang dewasa. Gitu bro jawabannya. Jadi itu soal selanjutnya untuk UTS kita. Udah UASA, udah kebanyakan UTS terus. Kan suka-suka gue gitu. Iya, daripada gue ke kiri lagi ya nggak? Ya. Itu. Ya. Bagus sekali itu. Ini penjelasan yang sangat inspiring. Asik, inspiring. Itulah kalau kenapa gue jadi mahasiswa tetap di sini. Karena gue nggak nangkep gitu. Tapi pada saat lu pas lagi karantina itu ya kok ya, sebenarnya boleh nggak sharing apa yang lu rasain? Tadi kan lu bilang badan gue linu-linu nih gitu ya, tapi demam ya udah lewat ya. Terus setelah itu karena kan memang COVID itu kita lama ya, karantinanya memang lama gitu, selama sekian minggu lah ya
gitu ya, berminggu-minggu itu apa yang lu rasakan, dan pastinya pasti bosan banget ya lu di rumah gitu secara gitu. Kalau gue sih kemarin ini ya apa ya bosen sih enggak karena kan berdua, isomannya kan berdua. Jadi ya berdua lagi kayak waktu belum punya anak aja gitu, berdua lagi jadinya ya mengingat waktu pacaran ya. Iya, mengingat pacaran ya. kok pacaran sih waktu udah married tapi belum punya anak, pacaran kumpul kebo dong jadi. honeymoon kata honeymoon pacaran kumpul kebo dong jadinya. Ya. Ya jadinya ya kita nonton Netflix gitu ya, paling gara-gara ini aja. Gua kan batuk-batuk, jadi terus si tante internis itu yang menolong gua itu juga nyuruh CT scan. Nah terus ternyata ada pneumonia. Gua ada pneumonia, makanya gue lebih parah. Sedangkan istri gue nggak ada apa-apa, udah cuman gitu doang. Abis itu cuman seminggu awal doang tuh pas gue positif, terus dia tanpa gejala udah biasa aja, cuman ini aja indera penciumannya hilang. Jadi kalau makan nggak enak. Nah sedangkan gue masih bisa menikmati makanan gue. Nah cuman itu gue ada pneumonia, batuk-batuk. Nah itu juga bikin parno orang-orang tuh, gue juga bingung. Pokoknya banyak yang parno deh keluarga-keluarga, tapi gue sendiri merasa nggak tahu, gue dari dulu selalu merasa gue yang paling tahu badan gue. Jadinya kalau gue sakit apa itu gue udah tahu duluan, waduh gue bakal sakit nih gitu, aduh gue bakal sembuh nih, gue udah mau sembuh gue, nah ini tuh gue tahu. Nah pada kemarin tuh gue merasa nggak kenapa-napa gitu, maksudnya ya oke, gue kena COVID gitu, tapi nggak parah lah, mungkin bisa dibilang gue yang tanpa gejala meskipun ada gejalanya gitu ya, meskipun gue demam gejala. Batuk ya batuk biasa, nggak batuk parah, cuman nggak tahu kenapa bokap lihat hasil CT scan dan dibawa ke temennya yang dokter, dan katanya itu parah. Ininya apa, kabut-kabut di paru-parunya tuh parah katanya. Terus jadi gue suruh cek oximeter terus, saturasi, terus gue dibawain tabung oksigen segala. Terus saturasi memang sempet yang nggak sampai parah ya, nggak sampai di bawah 90, tapi sempet ada 89, itu paling parah 89, terus 9, udah habis itu paling 94 lah, paling rendah 94, 95 gitu. Waduh, ini materi ujian gua kemarin nih kok. Saturasi oksigen. Iya, bahkan udah sampai ngitung dalam 24 jam berapa tabung oksigen yang dibutuhkan kan ya? Itu. Berarti udah cukup tuh. Bisa udah Andrew cukup. yang jawab dong nih berarti ya. Enggak. Gua udah lupa. Tapi gue nggak merasa sesek, nggak merasa sampai nggak bisa susah napas tuh, nggak, biasa aja gitu. Mungkin VO2 Max itu bagus. Apa gue? VO2 Max. Tabung oksigennya nggak kepake berarti gitu ya? Iya. Hampir nggak kepake. Gitu. Cuman karena gue merasa tabung oksigen udah diisi rugi nih, jadi gue hirup-hirup aja gitu. Kalau enggak bro, kalau misalkan itu, kalau nggak lo beli alat aja kayak dokter Sasa punya atau yang di rumah sakit. Yang mana? Nah lo pasti nggak tahu kan? Nah saksiin episode sebelumnya ya. Oke, syukuri. Linknya ya. Iya benar banget. Bagus bridgingnya. Nah Andrew kayak gitu kalau bridging. Gue sengaja bikin bridging yang versi jelek biar lucu gitu loh, biar orang ketawa gitu. Iya, benar. Makanya kita juga sengaja ngelumpahin ke lu terus memang. Kalau lu tuh yang bikin bridgingnya tuh krenyes gitu loh, krenyes. Itu yang gue cari, kan gue suka yang crispy. Oke lanjut. Oke, terus jadi? Iya gitu ya jadi. Tapi gue merasa tersinggung sih sejujurnya gue merasa tersinggung kok gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah nanya sama gue
Gitu. Dia cuma bilang iya sakit gitu. Terus udah tuh kita nggak ada yang ini ya. Tapi dia nggak nanya sama gue. Jadi gue merasa tersinggung. Kan lu denger sendiri, Sa. Dia ngerasa dia paling ngerti badannya gitu. Tapi gue setuju sih, maksudnya sesakit gimana ya, dokter mau ngomong apapun gitu, tapi kalau badan lu kuat ya, maksudnya apa ya, determinasi gitu ya, lu nya oke, itu akan membantu proses penyembuhan lu lebih cepat gitu. Even kalau ada yang nonton podcastnya Om Deddy gitu ya, kan dia sempat bilang, katanya paru-paru saya juga pneumonia, tapi saya nggak sesek. Kan Om Deddy sendiri juga nggak pakai bantuan oksigen, dia cerita di dalam podcastnya itu. Pada saat itu tapi si dokternya bilang ya itu paru-parunya tuh kena gitu, dan maksudnya paru-parunya tuh ibarat kata tuh benar-benar dalam observasi gitu ya. Which is kalau misalkan ini diobatin nggak ada respon ya bisa jadi akan memburuk. Tapi karena dengan pola hidup yang baik dari si Om Deddy-nya ini ya itu sangat membantu. Mungkin juga dari daya tahan tubuhnya si Komario ini juga itu sangat membantu bahwa mungkin ya true ya memang COVID bikin pneumonia gitu ya, bikin infeksi pada paru-paru itu jelas gitu. Tapi sekali lagi ketahanan tubuh gitu. Kalau misalkan gue bisa membayangkan sih kabut-kabut itu dan apa yang dikatakan sih gue punya bayangan ya gitu. Dan menurut gue ya memang dan apalagi saturasi lu masih bagus banget itu mah. Masih bagus ya? Iya. Masih bagus karena di cerita gue yang sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah pernah ceritain tentang saturasi yang jelek itu. Yang saturasi itu udah wadidaw banget. Nah, pengen tahu kan hektiknya kayak kemarin tuh kayak apa? Nah, sok atuh dia dicekidot di playlist kita. Gitu caranya. Ya, gitu. Nah itu lucunya, maksudnya sampai istri gue aja parno, sampai gue dibawa ke rumah sakit waktu itu. Pip gitu ya, nanti di pokoknya di sebuah rumah sakit. Iya pokoknya gue sampai dibawa ke rumah sakit karena takut kalau di rumah sakit kan lebih cepat. Itu tabung oksigen belum dianterin tuh, dibawa ke sana gara-gara saturasi. Gue bilang ini mah bukannya masih tinggi ya, tapi karena gue nggak ngikutin COVID terus-terusan kan, istri gue kan lebih ngikutin, jadi dia merasa ayo ke rumah sakit. Sampai sana ditolak loh. Diusir. Katanya ini mah nggak kenapa-kenapa, suruh pulang pasti. Makanya iya. Terus gue cuma salahnya gini bro. Kenapa? Bro, salahnya gini, walaupun lo nggak ngikutin COVID tapi paling kali ngikutin kita lah bro. Ya gue ngikutin, tapi kan setelah sembuh gue baru ngikutin. Pas sakit gue nontonnya Netflix. Harusnya lu pas sakit nontonnya kita, jadi lu tahu dan lu nggak khawatir kok. Ntar gitu. tambah sakit. Selain apa memberikan wawasan, Cila ya. Selain memberikan wawasan juga memberikan hiburan gitu. Ya pastinya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, makanya pantengin terus Jurnal Voice gitu ya. Banyak informasi yang edukatif di sini. Channel berfaedah. Setuju. Jangan lupa lonceng. Ya, gitu. Ya jadi harusnya lu nonton kita lah kok gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin saat ini yang lagi nonton kita juga, mungkin kamu lagi isoman gitu ya, atau kamu lagi lagi bosen gitu, kalian bisa cek playlist kita di mana kita banyak banget informasi, nggak cuma seputar COVID kok, banyak hal gitu ya. Jadi siapa tahu bisa nambah wawasan kalian juga dan juga memberikan hiburan gitu. Bahkan kita di sini juga ada beberapa video-video yang tentang pelajaran. Ya, ada matematika. Bentar lagi kita akan mulai segmen baru tentang parenting kok, gitu ya. Iya. Gitu. Buat saya ini kan akan meskipun kamu jomblo, kamu nggak apa-apa gitu, belajar parenting tuh dari sekarang bisa loh. Untuk mempersiapkan hari esok. Gitu. Apalagi udah vaksin. Jadi banyak nih. Udah vaksin masih ada hari esok. Makanya cepetan vaksin. Promosi lagi. Kalau belum vaksin hari esok masih burem. Bukan promosi bro, bukan promosi tapi mengeduket.
Betul, membantu pemerintah Ko Paul main aman, Ko Paul. yang aman. Ayo bagus. Kita kan emang Tapi- dari kemarin kita menggalakkan vaksin ya nggak? Yoi. Tapi ini terbukti ya, maksudnya ya artinya gini, kemarin itu memang belum sempat untuk vaksin ya kok ya. Belum sempat, keburu positif. Belum sempat memang. Keburu lah Komario ini keburu positif gitu ya. Sedangkan kan memang Bapak dosen kita sama yang anak mahasiswa ini kan memang kemarin sudah puji Tuhan haleluya ya alhamdulillah. Kami Toku nih memang mereka sudah sempat vaksin gitu sehingga saat ini mereka sudah terlindungi dengan baik di saat ini ya. Jadi teman-teman ini salah satu bukti bahwa bukannya ini ya gitu, tapi memang bahwa vaksin itu penting nih gitu ya. Jangan sampai kita Om Deddy aja kemarin juga kalau nggak salah sih Om Deddy udah vaksin ya. Tapi ternyata dia masih bisa kena juga gitu. Ya, yang prokesnya ketat, yang sudah vaksin itu masih bisa kena. Nah daripada kalian nolak-nolakin vaksin, mendingan udah deh gitu ya. Serahkan diri kalian untuk vaksin. Dan BTW Baswe, ya kalian nggak bisa masuk mall loh kalau nggak vaksin. Nanti nggak bisa nongkrong loh. Sekarang masuk mall udah harus tunjukin lo udah vaksin belum. Betul. Nah itu juga nanti gue akan menyampaikan kekesalan gue juga itu. Isinya kesel gue semua. Kekesalan itu memang masih panjang gitu ya, dan memang ini bakalan masih ada pembahasan lagi dong teman-teman. Pengen tahu dong ceritanya si Komario ini ya, udah kena COVID belum vaksin gak bisa masuk mall lagi. Rempong deh ya gitu. Cekidot nanti setelah sponsor berikut ini.